warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin dan masih dalam bab tentang mujahadah. Bab tentang mujahadah. Dan juga masih hadis yang ke-7, penjelasan hadis ke-7 dari bab ini, yakni bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih." Neraka itu dihijab dengan syahwat dan juga surga dihijab dengan hal-hal yang makarih, yaitu yang tidak disukai atau dibenci oleh nafsu. Di dalam Imam Muslim disebutkan, yakni khufat, jadi khufatin nar adalah hujibat, dan maknanya sama, yakni bainahu wa bainaha hadza hijab fa idza fa'alahu dakhalaha, yaitu dihalangi oleh hijab ini. Apabila dia dilanggar atau dilakukan oleh manusia, maka dia akan memasukinya. Jadi bahasa neraka dikelilingi hal-hal yang disenangi oleh syahwat, oleh hawa nafsu. Adapun surga dikelilingi hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Masih dalam penjelasan tentang hal ini, saya minum Allah dalam syarah ayat di sini. Beliau menyebutkan beberapa contoh-contoh di antaranya seorang pemuda, apabila seorang pemuda ini masih muda, kemudian bujangan, kemudian ini hal-hal yang mendorong dia untuk berzina itu banyak, maka ini sangat berat untuk meninggalkan perbuatan zina tersebut, karena banyak sebab hal-hal yang memicu ke situ. Akan tetapi jika dia paksa dirinya, tundukkan hawa nafsunya sehingga bisa meninggalkan zina tersebut, maka hal itu akan menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Qala wastami ila qauli Nabi alaihi salatu wasallam, perhatikan, simaklah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, sab'atun yudilluhumullahu fi dhilli yauman la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam naungannya di hari yang tidak ada lagi naungan kecuali yakni naungan dari Allah taala. Kecuali naungan Allah taala, yakni pada hari kiamat, di mana matahari didekatkan. Matahari sangat panas. Matahari ini kalau musim panas pun sudah panas. Itu kalau matahari sangat panas itu, yang sekarang sekali lagi, ini kalau musim panas sangat panas sekali, yang bainana wa bainaha mi'atu sinin, jaraknya bisa ratusan tahun perjalanan. Itu pada hari kiamat akan didekatkan sampai di atas kepala makhluk dengan jarak 1 mil. 1 mil. Bisa bayangkan, matahari didekatkan di atas manusia ini, jaraknya hanya 1 mil. Sebagian ulama, mil ini ada yang menyebutkan mil itu adalah alat celak. Ada mungkin pernah melihat alat celak. Celak itu nanti ada besi begini untuk mengeluarkan celah itu di mata, itu hanya segini. Jadi 1 mil itu ada yang menyebutkan
dia pun nggak ada segini di atas kepala. Ada yang menyebutkan semacam itu. Ini kan sangat pendek sekali. Jadi sekurang lebih 1 jari aja atau ya segitu. Ini jaraknya. Wa qala ba'duhum, sebagian mengatakan mil masafah, yaitu sebagian mengatakan yaitu jarak 1 mil. Mana saja yang dimaksudkan, tapi itu menggambarkan matahari sangat dekat dengan kepala manusia. Akan tetapi di sana ada segolongan manusia yang mendapatkan naungan dari Allah. Nah, di bawah naungannya, padahalnya tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Ta'ala. Kita minta pada Allah Ta'ala semoga Allah menjadikan kita semuanya, masuk Malik menyebutkan, menjadikan saya dan Anda sekalian termasuk orang-orang yang berada di bawah naungan Allah Ta'ala. Ini. Bayangkan kalau di dunia mungkin panas bisa berteduh di bawah bangunan yang tinggi atau di bawah pohon yang tinggi. Ini nggak ada semuanya. Akan sangat dibutuhkan. Jadi yudhilluhumullah disebutkan, yakni yaitu Allah menciptakan untuk mereka sesuatu yang bisa menaungi mereka pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di mana di hari itu tidak ada lagi bangunan, wala sajaru, tidak ada lagi pohon, tidak ada lagi gunung-gunung yang bisa menaungi. Ada pandangan, ada bayangan, orang berada di bawah bayangan itu, jadi teduh. Itu tidak ada. Walaisa gunaka illa dhillu rabbil alamin. Di sana tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Rabbil alamin. As'alullah rabbal alamin ayyudillani wa iyyakum bihi. Disebutkan, aku minta pada Allah Rabbul alamin, semoga Allah menaungi aku dan juga Anda sekalian dengan naungan itu. Hadza dhillu yudhillullahu bihi man syaa min ibadihi. Naungan ini Allah akan menaungi di situ siapa saja Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Di antara mereka ada 7 golongan ini yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam di dalam sabdanya, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di dalam naungannya di hari yang tidak ada lagi naungan kecuali yakni apa? Naungannya. Yang pertama, imamun adilun, seorang imam yang adil. Imam yang adil, pemimpin imam yang adil. Wa syabun nasha'a fi taatillah. Wa syabun nasha'a fi taatillah. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang di dalam ketaatan kepada Allah. Pemuda yang tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang lelaki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Jadi pikirannya, hatinya itu senang dengan masjid. Habis sholat ini kapan ya nanti datang ke masjid lagi? Datang. Ini rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, karena sholat jamaah 5 waktu wajib bagi laki-laki kecuali yang ada udzur. Wa rajulani tahabba billah. Yang berikutnya, yang keempat, 2 orang lelaki yang saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah, bukan karena jabatan, bukan karena organisasi atau yang lainnya, tapi karena Allah. Istama alaihi wa tabarraqa alaihi. Mereka berkumpul karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Yang berikutnya, wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin.
Di atas juga sebutkan dan lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan paras yang cantik. Kaya di kedudukan cantik. Ini kaitannya dengan contoh ini. Contohkan di sini. Mudah tadi. Wahada huwa syahid. Dia sebutkan ini yang menjadi bukti atau pendalilan di sini. Yaitu falmar'atu dzatu mansibin, seorang wanita yang memiliki kedudukan, kemuliaan, jadi syarifah, bukan wanita jalanan, wanita memiliki kemuliaan. Laisat dani'ah, bukan wanita yang enggak punya, yang gembel-gembel, wanita yang murahan, yang tidak ada harganya. Dan juga wadatu jamalin, dan juga sangat cantik. Sangat cantik. Dan wal jamalu yad'un nafs ila tadullu ila mar'ah. Kecantikan ini akan bisa mengajak jiwa ini untuk melihat kepada wanita tersebut, wal itisali biha, dan berhubungan dengannya. Faqala, namun laki-laki ini yang diajak ini, yang mengajak ini perempuannya. Namun laki-laki mengatakan, ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Gak mau itu. Walam yakul babiya syahwah, laki-laki tidak mengatakan aku gak memiliki syahwat. Beda kan? Aduh, aku gak punya syahwat, gak ada syahwat. Tapi ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Atau dia tidak mengatakan sekitar kita ada manusia, aku takut dengan mereka, nanti akan melihat kita atau menyikap aib kita. Bal qala, namun laki-laki mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Itu bukan sungkan dengan orang. Kalau sungkan dengan orang, nanti kalau berdua mau, ya. Tapi ini takut kepada Allah. Di mana dia bisa sembunyi dari Allah? Gak bisa. Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Farrajul syabun, laki-laki ini pemuda, seorang pemuda yang dia memiliki syahwat. Sebab zina ada pada dirinya, kemudian penghalangnya gak ada. Akan tetapi di sana ada satu penghalang yang sangat kuat, yaitu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ia mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Maka orang inilah termasuk di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah di dalam naungannya di hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah. Yang penting di sini bahwasanya neraka itu dihijab dengan syahwat-syahwat, dikelilingi dengan syahwat-syahwat. Sementara surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disenangi oleh syahwat, oleh nafsu, oleh jiwa. Fajahid nafsaka ala ma yuhibbullah wa in karihta, atau karihah. Maka perangilah hawa nafsumu, lawanlah hawa nafsumu untuk melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah, walaupun Anda tidak suka, walaupun jiwa Anda itu tidak menyukainya. Wa'lam ilma insanin mujarrab annaka idza akrahta nafsaka ala ta'atillah ahbabta at-ta'ah wa laftaha wa sinta badama kunta tuklihuha ta'ba nafsuka an tatakhallafa an ta'ah idza aradta tatakhallafa anha. Dan ketahuilah ini ilmu insan, dengan pengetahuan manusia yang telah mempraktikkan itu, bahwasanya jika Anda paksa
nafsu Anda, jiwa Anda untuk melakukan ketaatan kepada Allah paksa, maka akhirnya Anda akan suka, cinta dengan ketaatan dan menjadikan jiwa Anda pun senang melakukan ketaatan. Dipaksa dulu. Udah biasa melakukan ketaatan semacam itu. Wasinta ba'dama kunta tukrihuha, dan setelah itu, setelah Anda paksa jiwa Anda untuk melakukan ketaatan tersebut, maka akhirnya jiwa Anda pun tidak ingin untuk keluar dari ketaatan. Apabila Anda ingin ingin meninggalkan ketaatan, dia tidak akan mau. Udah biasa makan ketaatan. Apa maksudnya? Jiwa pun semacam itu. Contoh, boleh sebutkan. Jadi kita rasakan. Contoh. Yani kita jumpai sebagian manusia tidak suka untuk sholat bersama jamaah. Tidak suka sholat berjamaah. Berat baginya untuk melakukan sholat berjamaah ketika di awal-awal. Akan tetapi setelah berjalan waktu dan sholat bersama berjamaah ini menjadi penyejuk mata hatinya, nikmat dia sholat berjamaah, walau tak muluh, seandainya Anda perintahkan dia agar dia tidak sholat, dia tidak akan taat kepada, tidak akan mau. Kalau udah hatinya ini udah senang dengan sholat jamaah, nikmat, bahkan ketika ketinggalan ini gelisah, ya kan? Di awal-awal mungkin bisa jadi orang berat. Tapi begitu dipaksa bersolat jamaah, maka ketika sudah kebiasaan begitu, coba telat ada sholat jamaah, gelisah. Atau sudah waktu azan, kok gak ketemu masjid? Di mana nggak ada? Mungkin sholat beberapa misalkan di mana ada masjid? Akan dia cari itu untuk bisa sholat berjamaah. Karena jiwanya sudah senang dengan sholat jamaah. Awalnya walaupun dipaksa. Dan demikian juga yakni jiwa kita. Maka ba'atta awid nafsaka wa akriha awalan amal. Maka Anda biasakan jiwa Anda, nafsu Anda, biasakan dan paksa dia di awal perkara untuk melakukan ketaatan. Satalinu laka bima batu wa taqadu. Maka setelah itu dia akan lunak dan ikut pada kalau nafsu harus dipaksa. Disebutkan as'alullah ayyu'inani wa iyyakum ala dzikri wa syukri wa husni ibadatihi. Penulis menyebutkan, aku minta pada Allah, mohon pada Allah kiranya Allah menolong aku dan Anda sekalian untuk bisa senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, bisa bersyukur kepada Allah, dan juga bisa melakukan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ini kaitannya dengan bab mujahadah. Bab mujahadah. Sekali lagi di sini saya tambahkan juga bahwasannya faedah juga dari yang kita sebutkan, bahwasannya sebab orang itu terjatuh di dalam syahwat adalah setan menampakkan indah, ditampakkan indah oleh setan sesuatu tersebut. Sesuatu yang mungkar ditampakkan indah, yang jelek ditampakkan bagus, sehingga dia cenderung ke situ. Demikian juga yang pelajaran juga yang disebutkan juga, terkadang nafsu ini membenci sesuatu, padahal di situ terdapat kebaikan yang banyak. Demikian juga tadi la budda min mujahadati hawa nafs. Kita harus berupaya untuk melawan hawa nafsu,
untuk mengendalikan hawa nafsu, menahan hawa nafsu, menundukkannya. Setiap orang itu punya hawa nafsu. Bukan berarti nggak punya hawa nafsu, punya hawa nafsu. Tapi bagaimana dia kita tundukkan, paksa untuk taat kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Al-Quran dan Sunnah, berupa Al-Quran dan juga Sunnah. Taat, paksa untuk bisa taat. Maka disebutkan fahiyah katifli rodi. Nafsu itu kayak jiwa kalau anak yang masih menyusu, anak kecil. Atau sebagaimana tadi, wa nafsu raghibatun idza raghabtaha. Jiwa itu bisa senang jika Anda biasakan untuk senang terhadap sesuatu. Demikian juga jika diberi yang sedikit juga akan menerima, dibiasakan yang semacam itu. Di antara faedah juga bahwasanya neraka dan surga itu ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-8 dalam bab jihad. Qala an Abi Abdillah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftataha al-Baqarah faqultu yarka'u indal mi'ah summa madha faqultu yusalli biha fi rak'atin fa madha faqultu yarka'u biha summa iftataha an-nisa faqara'aha summa iftataha al-imran faqara'aha yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudin ta'awada summa raka'a fa ja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim fa kana ruku'uhu nahwan min qiyamihi summa qala sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu summa qama qiyaman qariban mimma raka'a summa sajada fa qala subhana rabbiyal a'la fa kana sujuduhu qariban min qiyamihi rawahu Muslim. Dari Abu Abdillah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu telah berkata, aku pernah sholat bersama Nabi SAW pada suatu malam. Lalu beliau membuka sholat dengan surat Al-Baqarah, membaca surat Al-Baqarah. Lalu aku mengatakan, yarka'u indal mi'ah. Mungkin beliau akan rukuk ketika sudah 100 ayat dari Al-Baqarah. Semua ternyata kemudian beliau terus enggak rukuk. Lalu aku mengatakan lagi, mungkin beliau sholat dengan baca surat Al-Baqarah dalam satu rakaat. Berarti kalau sudah selesai Al-Baqarah, rukuk. Ternyata famadho terus, masih terus. Fakultu yarka'u biha. Lalu aku mengatakan yarka'u biha. Mungkin ya, setelah itu beliau akan rukuk. Semua iftatahan nisa. Kemudian beliau baca surat An-Nisa, membuka surat An-Nisa, faqara'ah, lalu membacanya. Kemudian iftataha al-Imran, dan memulai dengan surat Al-Imran, lalu faqara'ah dan membacanya. Yaqra'u mutarassilan, beliau baca dengan tartil, enggak tahu cepat-cepat. Dan apabila beliau melewati ayat yang di situ ada tasbih, bertasbih. Contoh misalkan Sabbihisma rabbikal a'la. Ini sucikanlah, kalau artinya kan begini, Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi. Maka berarti baca subhana rabbiyal a'la. Ini. Nah, habis Sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la. Berarti baca juga satu ayat. Kalau seandainya tuliskan Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, mana baca subhana rabbiyal a'la? Enggak ada. Maka di Sabbihisma rabbiyal a'la, ini ada contoh ayat tasbih, berarti sejenak tasbih. Kemudian apabila
beliau melewati ayat permintaan. Beliau minta, termasuk ayat rahmah, ayat surga, berhenti sejenak minta. Lalu apabila beliau melewati ayat ta'awud, yang itu minta perlindungan, maka beliau berhenti sejenak minta perlindungan. Sekarang ayat tentang adab neraka, berhenti sejenak minta perlindungan dari adab neraka pada Allah. Kemudian rukuk, kemudian baru rukuk. Kapas surat, ada rukuk. Baca ala yaqulu, lalu beliau membaca subhana rabbiyal adzim dalam rukuknya. Bahkan rukuhu, dan adalah rukuknya nahwan min qiyamihi, sepadan, hampir sama, sepadan dengan berdirinya. Dengan berdirinya. Semakala kemudian membaca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Semakala qiyaman qariban mimma raka'ah. Kemudian beliau berdiri dengan berdiri yang lamanya itu hampir sama dengan rukuk. Rukuknya tadi hampir sama dengan berdirinya. Summa sajadah, kemudian sujud. Lalu beliau baca subhana rabbiyal a'la. Bahkan sujud dan ada sujud beliau qariban min qiyami, hampir sama dengan berdiri. Mendekati berdiri. Rawahu Muslim. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan dia di sini. Qala sallallahu rahimahullah, qala al-mu'allif rahimahullah taala mengatakan fi mana qalahu an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, di dalam apa yang beliau nukil dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, annahu shallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, yakni bi lailatin minal layali, bahwasanya ia telah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, yakni suatu malam di antara malam yang ada. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahyanan yusalli ma'ahu ba'du ashabihi, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang sholat bersama beliau sebagian sahabat beliau. Famaratan sallallahu Hudzaifah, suatu ketika pernah, jadi sholat bersama beliau Hudzaifah. Suatu ketika pernah juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sholat bersama beliau. Dan suatu ketika juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sholat bersama beliau. Wa kana Nabi alaihi salatu wassalam yusalli fil laili wahdah, dan adalah Nabi sallallahu juga sholat di waktu malam sendirian. Karena sholat malam itu tidak disyariatkan di situ berjamaah kecuali Ramadan. Ya, sholat tarawih kecuali Ramadan. Akan tetapi tidak mengapa antuqama jamaah biha ahyanan, kama bihadza hadis. Akan tetapi tidak mengapa, yakni terkadang dilakukan dengan berjamaah di situ, sebagaimana di dalam hadis ini. Yaqulu, sahabat ini mengatakan, iftataha surat al-Baqarah. Faqultu ya qawmi dami'ah faqara surat kamilah. Artinya mengatakan, maka beliau membuka surat Al-Baqarah. Lalu aku mengatakan beliau akan rukuk ketika sampai di 100 ayat. Lalu beliau membaca surat dengan sempurna. Lalu Hudzaifah mengira bahwasanya beliau akan rukuk dengan itu. Maksudnya apabila telah selesai surat Al-Baqarah akan rukuk. Akan tetapi beliau terus membaca surat An-Nisa dengan sempurna. Lalu Hudzaifah mengatakan kayaknya habis ini rukuk dengan itu. Akan tetapi beliau terus belum rukuk membaca surat Al-Imran dengan sempurna di dalam satu rakaat. Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Beliau membaca dengan pelan, tarosilah itu tartil, dengan pelan, tidak cepat. Apabila melewati ayat tasbih tadi bertasbih, apabila melewati ayat tentang meminta, istilah meminta, seperti ayat istilahnya dengan ta'awud, minta perlindungan, minta perlindungan. Jadi beliau alaihi salatu wasallam memadukan antara
membaca dan juga berzikir dan juga berdoa dan juga tafakkur menghayati ayat yang dibaca. Li'anna alladhi yas'alu inda su'al, karena orang yang meminta ketika melewati ayat-ayat permintaan yaitu tentang kenikmatan, nikmat, dan berlindung ketika ayat-ayat tentang azab, ya, ta'awud, berlindung, dan bertasbih ketika ayat-ayat tasbih, maka tidak diragukan lagi bahwasannya ia menghayati, mentadabburi bacaannya dan memikirkannya. Fayakunu hadzal qiyam rawdatan min riyadil dzikr, sehingga berdirinya ini, berdiri sholat ini merupakan salah satu tamat di antara tamat-tamat zikir, dan baik berupa dengan membaca, bertasbih, berdoa dan tafakkur. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bihadza kullihi lam yarka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan semua ini tidak apa? Lam yarka, ya belum ruku, sebelum ruku. Maka surat 3 surat ini Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran ini aksar min, lebih dari 5/4 juz. Satu rakaat. Apabila manusia membaca ini bitarassul, dengan tartil, dengan tarassul pelan, dan meminta perlindungan kepada Allah ketika melewati ayat-ayat azab, ayat-ayat ancaman, dan meminta kepada Allah ketika melewati ayat-ayat rahmah, dan bertasbih ketika melewati ayat-ayat tasbih. Kam takun mudah, berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan? Tidak diragukan lagi bahwa itu sangat panjang. Oleh karena itu, beliau alaihi salatu wassalam sholat berdiri sholat hingga kedua telapak kakinya bengkak, saking lamanya berdiri. Hatta hingga Suya Ibnu Mas'ud, dan ketika itu Ibnu Mas'ud masih pemuda. Sebagai pemuda, tatkala sholat bersama beliau zaman Nabi suatu malam, lalu ia mengatakan, atau Nabi SAW qiyam hatta hamamtu bi amri su'id. Nabi SAW melamakan berdirinya sangat lama ketika sholat, sehingga aku terdetik pada diriku sesuatu yang tidak baik. Qalu, sahabat-sahabatnya mengatakan, bima hamamta, apa yang Anda inginkan? Yang terdetik itu kok tidak baik, maksudnya tidak baik tentang apa? Qala hamamtu an ajlisa wa ada, aku ingin duduk dan meninggalkannya. Saking lamanya. Jadi lemah tidak bisa sabar. Karena apa? Lamanya berdiri. Kemudian sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam rukuk setelah menyempurnakan 3 surat tadi. Surat apa itu? Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Lalu setelah itu rukuk. Dan pas rukuk baca Subhana Rabbiyal Adzim. Dan beliau memanjangkan rukuknya nahwat min qiyamihi, hampir kayak sama sejajar dengan berdirinya. Kemudian mengangkat diri atau bangkit dari rukuknya dan melamakan berdiri setelah rukuk dan membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, hingga berdirinya setelah rukuk ini nahwat min ruku'ihi, jadi hampir sama dengan rukuknya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam sujud, lalu membaca Subhana Rabbiyal A'la wa atala sujud, dan melamakan memanjangkan sujudnya hatta hingga sujudnya ini hampir sama dengan nahwat, semisal berdirinya. Wa hakadha kana alaihi salatu wassalam yusolli, demikianlah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sholat. Fa yaj'alu sholata mutanasibatan, beliau menjadikan sholat itu seimbang, mutanasibah, seimbang antara berdiri, rukuk, sujudnya. Apabila beliau melamakan berdiri juga memanjangkan
rukuknya dan juga sujud, dan juga bangkit dari rukuk. Wal julus alladzi baina sajdataini, dan duduk di antara dua sujud. Wa idza khaffafa al-qira'ah, apabila beliau meringankan bacaan, beliau juga meringankan rukuk, sujud dan berdirinya. Min ajli an takuna salatu mutanasibah, supaya salatnya ini sesuai. Kalau berdirinya lama, rukuknya juga lama. Kalau berdirinya enggak terlalu lama, rukuknya juga enggak terlalu lama. Jadi seimbang. Wa hadza fi'luhu shalawatullahi wassalamu alaihi. Inilah yang dilakukan oleh beliau shalawatullahi wassalamu alaihi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil fardi wa fil nafli aidan, di dalam salat wajib maupun salat sunnah juga. Bahkan sallallahu alaihi wasallam yaj'alu salatahu mutanasibah, maka beliau menjadikan salatnya ini mutanasibah, berkesesuaian, sejalan atau hampir sama antara dari berdiri, rukuk, sujud dan duduk di antara dua sujudnya. Wa fi hadzal hadis iddatu fawaid. Di dalam hadis ini terdapat banyak faedah. Faedah yang pertama, yang dengannya muallif menyebutkan dari sini dalam bab ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'malu amalan mujahid, yaitu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan amalan mujahid, ya orang berjihad, yaitu yang berjihad melawan nafsunya, hawa nafsunya untuk melakukan ketaatan. Melawan hawa nafsunya untuk melakukan ketaatan. Li'annahu ya'malu hadzal amal syak, karena beliau melakukan amalan yang sangat berat ini. Semua ini beliau lakukan hanya mengharapkan wajah Allah dan ridha Allah. Kama qala ta'ala, bagaimana firman Allah Ta'ala tentang jadi Allah mencipati Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka rukuk sujud, mereka mengharapkan fadl karunia dari Allah dan juga keridhaan. Wa minha, di antara faedah yang kedua, yaitu jawazu iqamatil jamaati fi sholatil laili, bolehnya melakukan atau menegakkan mendirikan sholat berjamaah di dalam sholat malam. Akan tetapi ini tidak kontinu, tidak selalu demikian, tidak terus menerus. Nama yuf'alu ahyanan bi ghairi Ramadan, sebenarnya ini dilakukan ya kadang-kadang, yaitu di selain bulan Ramadan. Amma bi Ramadan fa inna minas sunnah ayyakuman nasu fi jamaah. Adapun di dalam bulan Ramadan, maka termasuk sunnah, yaitu orang-orang ini melakukan sholat qiyamul lailnya dengan berjamaah. Bagaimana yang biasa kita lakukan, ya sholat qiyam Ramadan, sholat tarawih. Wa minha, faedah ketiga, bahwasanya seyogyanya bagi manusia di dalam sholat malam, apabila ia melewati ayat-ayat rahmah, ia berhenti di situ dan meminta ayat rahmah. Misalkan wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa idza jannata hiya ma'wa. Ada orang yang takut akan berdiri di hadapan Tuhannya dan menahan hawa nafsunya, fa idza jannata hiya ma'wa, maka surga itu sebagai tempat tinggalnya. Maka berdoa, ya Allah, jadikanlah surga sebagai tempat tinggal. Jika Allah maj'al hawa wa jannata ma'wa, ya atau Allah inni as'aluka jannah, baca. Beliau sebutkan seperti ketika melewati menyebutkan tentang surga, dia berhenti sejenak dan berdoa, Allahumma ja'alni min ahliha, ya Allah jadikanlah aku termasuk ahli surga. Allahumma inni as'aluka jannah, ya Allah aku minta padamu surga. Ketika melewati ayat azab, berhenti sejenak berlindung kepada Allah. Allah misalkan a'udzubillahi min dzalik, a'udzubillahi minan nar. Apabila melewati ayat tasbih, berhenti sejenak mengagungkan Allah untuk bertasbih, minimal membaca tasbih kepada Allah
mensucikan Allah dan mengagungkannya. Misalkan subhana rabbiyal a'la, misalkan macam tadi. Amma fi sholatil fardhah fala ba'sa ayyaf'ala hadza walakinahu laisa bi sunnah. Adapun di dalam salat wajib tidak mengapa melakukan itu, akan tapi ini bukan jadi apa termasuk sunnah. In fa'alaha fa innahu la yunha anhu, jika melakukan itu tidak dilarang. Dan jika meninggalkannya maka juga la yu'maru bihi, tidak diperintahkan untuk itu. Bedanya dengan salat malam, sebenarnya yang afdal yaitu untuk melakukan hal itu, yaitu melewati adat-adat, minta perlindungan, ada terompa, ada surga, minta surga, ada tasbih, yaitu dengan baca tasbih. Dan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan di antara faedah juga bolehnya mendahulukan surat-surat sebagiannya atas bagian yang lain. Karena Nabi SAW mendahulukan surah An-Nisa atas surah Al-Imran. Kemudian juga di antara faedah bahwasanya Rasulullah SAW ini bertasbih dan mengulang-ulang tasbih. Karena Hudzaifah mengatakan adalah Nabi mengucapkan subhana rabbiyal azim dan beliau memanjangkan itu rukuk. Jadi kemudian mengatakan subhana rabbiyal, beliau baca subhana rabbiyal a'la. Dan yang menyebutkan bahwa Nabi memanjangkan yang apa sujudnya dan tidak menyebutkan sesuatu yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya Anda sekalipun Anda misalkan mengulang-ulang tasbih di dalam rukuk dan sujud, ini sunnah. Jangan subhana rabbiyal a'la dan 3 kali imamnya kok masih sujud dan sampai dia membaca sampai ketiduran ke apa, baca aja subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Lebih dari 3 kali boleh. Maka sampai 10 kali juga nggak mengapa. Rukuk juga begitu. Subhana rabbiyal azim dia ulang juga boleh. Akan tetapi disebutkan juga bahwa Nabi SAW juga membaca di dalam rukuk dan sujudnya dan memperbanyak bacaan, terutama di apalagi di akhir-akhir sebelum baca perbanyak subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, baca perbanyak. Doa rukuk atau sujud sama. Maka boleh baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la ditambah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kita ada minta ampunan di situ. Ini boleh dibaca. Dan juga baca subuhun kudusun rabbil malaikati war ruh. Maka semua apa yang doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa doa atau zikir, maka disunahkan bagi manusia untuk membacanya di dalam sholatnya. Ya, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan apa rezeki kepada kita dan Anda sekalian untuk bisa ittiba mengikuti Rasulullah SAW zahiran wa batinan, zahir dan batin, dan wa yatawallana wa iyyakum fid dunya wal akhirah innahu jawadun karim. Demikian juga sedikit kita tambahkan juga di sini, tambahkan lagi bahwasanya bolehnya berdoa kepada Allah dan minta pada Allah di tengah-tengah baca Al-Quran. Misalkan baca pas tidak sholat, baca Al-Quran, kita ada bunyi ayat surga, berarti bisa berdoa. Kemudian ada terakhir berarti yaitu minta ampunan, semacam itu. Apalagi nanti di bulan Ramadan kan banyak baca ayat Quran, semacam ini bagus. Kemudian juga menjadikan takjim, pengagungan pada Allah yang rukuk, ya subhana rabbiyal azim. Dan ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Ini kenapa? Karena pas jadi apa al-a'la, ini al-a'la ini yang maha tinggi, ini ablaq minat ta'dim, ini lebih dalam ayat daripada ta'dim. Maka sujud ini lebih dalam tawadhunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sujud ini sedekat jarak antara seorang hamba dengan Allah itu ketika sujud.
Maka nikmati sujud itu. Nikmati dengan sujud, perbanyak doa di situ. Kemudian juga di sini juga menunjukkan ijtihad Rasulullah, kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah dan mujahadah beliau untuk nafsunya untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini mudah-mudahan kita sekali lagi bisa ambil faedah dari ini. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.